Shalom, selamat pagi Sobat STII. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan buat kita semua. Tapi marilah kita awali dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau datang dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi pegangan buat kami melalui hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Sobat STII, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan yang judulnya Yang Loyal Yang Menjadi Viral. Nah, bagaimana kita belajar tentang menjadi orang Kristen yang loyal, baik kepada gereja, kepada keluarga, kepada institusi atau kampus kita, sehingga akhirnya kita menjadi viral karena kita diangkat, kita dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan saya akan ambil dari Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 38. Nah, bagian pertama kalau kita lihat di ayat 1 sampai 4, teman-teman bisa baca di situ. Ternyata di situ umat Israel mengeluh kepada Tuhan karena mereka merasa bahwa keadaan di padang gurun, situasi yang mereka hadapi saat itu tidak ideal, dan mereka mulai membandingkan dengan Mesir. Mereka akhirnya berkata bahwa di Mesir lebih enak, dan mereka menyatakan keinginan mereka untuk mengangkat pemimpin yang baru yang bisa memimpin mereka kembali ke Mesir. Nah, dari poin yang pertama ini kita bisa belajar bahwa ternyata kita harus berhati-hati untuk menghadapi setiap situasi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya melihat situasi kita dengan mata jasmani, kita akan mudah kecewa. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan, akhirnya kita menyalahkan pemimpin kita, dan akhirnya kita ingin kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa mensyukuri apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Nah, mari kita akan lanjutkan pembacaan kita, yaitu di ayat 5 sampai 10. Nah, yang luar biasa ketika bangsa Israel mulai memberontak ini, Musa dan di situ juga Harun, mereka berdua tidak marah. Anda bisa bayangkan kalau kita seorang hamba Tuhan besar atau pemimpin yang tertinggi di sebuah lembaga, kemudian anak buah kita memberontak, mengata-ngatai kita, mudah sekali untuk kita marah. Akan tetapi respon Musa dan Harun ketika mereka dikomplain, mereka sujud. Nah, mereka bukan sujud kepada bangsa Israel karena takut, tapi mereka sujud kepada Tuhan karena mereka menghormati Tuhan, menghormati hadiratnya, dan mereka juga menyerahkan penghakiman itu ke dalam tangan Tuhan. Lalu di ayat 5 sampai ayat 6 sampai 7, di situ Yosua dan Kaleb yang termasuk dari 12 pengintai yang pergi ke tanah perjanjian itu, mereka mengambil keputusan untuk berkata-kata yang tetap positif. Saudara bisa bayangkan ada 12 pengintai, 12-nya melihat hal yang sama, yang 10 berpersepsi, punya cara pandang yang negatif, dan mereka berkata-kata negatif, mereka menilai situasi negatif. Tapi yang 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb memutuskan untuk tetap melihat segala sesuatu yang menjadi tantangan itu dari sisi yang lebih positif. Mereka berkata memang ada tantangan, mereka berkata memang ada raksasa, tapi kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa. Nah, itu bedanya orang yang melihat dengan hanya mata jasmani mereka dengan orang yang bisa melihat dengan kacamata iman, bahwa sekalipun ada tantangan, Tuhan menyertai mereka. Lalu Yosua dan Kaleb memandang bahwa loyalitas itu penting. Banyak orang sekarang kalau kondisi, situasi, pemimpin, gereja tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka sering bersuara, mereka sering ingin mengubahkan keadaan tanpa melibatkan Tuhan. Nah, saudara, Yosua dan Kaleb ini tahu prinsip Alkitab. Alkitab itu bukan demokrasi, tapi Alkitab itu teokrasi. Kalau demokrasi itu suara yang terbanyak yang menang. Tapi kalau teokrasi, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kehendak Tuhan itulah yang utama lebih daripada kehendak mayoritas.
Nah, di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah mayoritas yang komplain, yang memberontak, Yosua dan Kaleb mereka tetap menghormati Tuhan. Mereka tetap memandang Tuhan. Mereka tetap menghargai bahwa ada Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah mereka, saudaraku. Nah, aplikasinya buat kita adalah ketika situasi, keadaan, pemimpin, gereja, tempat pelayanan Anda tidak seperti harapan Anda, jangan hanya melihat semua itu dari sisi mata manusia, maka kita akan pasti kecewa. Tapi lihatlah itu dari kacamata Tuhan. Ketika Anda berdoa, ketika kita merenungkan firman, kita akan melihat situasi dari sudut pandang Tuhan. Dan ketika kita melihat situasi dengan iman, maka yang timbul adalah pengharapan. Bersama Tuhan kita akan bisa menundukkan setiap tantangan. Bersama Tuhan kita akan bisa mengalahkan setiap hambatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di situ ternyata Tuhan membela Musa dan Harun. Ini Musa dan Harun itu luar biasa. Mereka sangat dikasihi Tuhan ya. Mereka diberontak dan mereka memutuskan tidak membela diri, tapi mereka sujud di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan yang membela mereka. Nah, ini pesan buat setiap kita, saudaraku. Ya, kalau Anda mungkin di senat, Anda mungkin di gereja, Anda menduduki satu posisi, terkadang banyak orang nggak suka sama kita, berkata negatif di belakang. Tapi sebagai orang Kristen, kita tidak perlu ikut membela diri atau bahkan yang lebih parah membalas orang yang menjelek-jelekan kita. Tapi mari kita belajar dari Musa dan Harun sebagai pemimpin. Ternyata ketika mereka tidak membela diri, tapi mereka berserah ke dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang bertindak membela mereka, saudaraku. Nah, mari kita juga belajar ya, punya sikap hati yang tidak membalas, tapi sungguh-sungguh bersandar dan mengandalkan Tuhan. Nah, kita lanjutkan sekarang di ayat 13 sampai 23. Ini hebat sekali, saudaraku. Ya, sekalipun bangsa Israel memberontak, mengata-ngatai Musa dan Harun, meragukan mereka, tapi Musa malah membela mereka di hadapan Tuhan. Musa berkata, Tuhan jangan hukum mereka. Tuhan ampuni mereka. Karena kalau sampai Tuhan menghukum mereka, nanti apa kata dunia, apa kata bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa kan berkata karena Tuhan tidak sanggup bawa umatnya masuk tanah perjanjian, maka Tuhan bunuh mereka di padang gurun. Nanti nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, saudara, ini satu sikap kepemimpinan yang luar biasa. Biasanya ketika orang dijelek-jelekan, lalu ada kesempatan ya, Tuhan membalas atau Tuhan menghukum, kita berkata, syukurin, kamu sudah menjelek-jelekan saya, nih rasain nih dampaknya, rasain nih hukumannya. Tapi luar biasa, saudaraku, Musa dan Harun tetap memohon ampunan Tuhan ya, agar bangsa Israel diampuni. Dan yang ajaib, yang luar biasa, Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan mendengarkan Musa. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Berkali-kali di Alkitab, di dalam kisah di padang gurun, Tuhan itu mendengarkan Musa. Padahal Musa seorang manusia, tapi Tuhan mendengarkan nasihat Musa, saudaraku. Nah, ini memberi pelajaran, marilah kita jadi pemimpin yang bijaksana. Akhirnya Tuhan berkeputusan, yang 20 tahun ke atas sudah lebih dari 10 kali memberontak, mereka tidak masuk tanah perjanjian. Tapi yang 20 tahun ke bawah dan mereka tidak lebih dari 10 kali, mereka boleh masuk tanah perjanjian. Nah, disinilah kebesaran hati Musa ya. Dia tidak membalas, tapi dia mendoakan, bahkan memohon ampunan untuk musuhnya. Secara pribadi Musa juga mengampuni umat Israel yang memberontak kepadanya. Lalu saudaraku, yang terakhir kita akan lihat di ayat 24 sampai 38. Nah, sekarang ternyata Tuhan yang balik menghargai Yosua dan Kaleb. Di situ Tuhan berkata, engkau yang memberontak, termasuk 10 pengintai yang tidak percaya itu, mereka akhirnya harus mati di padang gurun. Mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan berkata, Yosua dan Kaleb mereka punya jiwa yang lain. Seperti apakah jiwa mereka? Ternyata Tuhan berkata, karena mereka mengikut aku dengan segenap hatinya. Mereka setia, mereka loyal, mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, mereka tidak ragu. Maka dua orang ini di ayat 38 secara personal Tuhan menghargai mereka ya. Semua yang lain tidak masuk kecuali Yosua dan Kaleb,
karena mereka loyal, karena mereka setia kepada Tuhan. Akhirnya yang loyal, yang setia itu yang viral, yang masuk tanah perjanjian, yang menerima anugerah Tuhan, yang bisa menikmati perubahan. Nah, di sini kita belajar, saudaraku. Terkadang kita sebagai generasi muda, kita nggak sabar untuk menunggu perubahan. Kita maunya demo. Tapi, saudaraku, kuasa manusia itu terbatas. Seringkali kalau kita demo, kita pakai cara manusia, malah hasilnya bukan perubahan, hasilnya penundaan. Seperti bangsa Israel dan 10 pengintai, mereka memberontak. Malah makin lama di padang gurunnya. Bukannya mengalami percepatan perubahan, tapi mengalami kemunduran. Sedangkan Yosua dan Kaleb, mereka melihat kondisi yang tidak ideal, tapi mereka tetap setia. Mereka tetap menghormati pemimpin. Mereka tetap andalkan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan angkat mereka, tapi Tuhan juga rubah situasi jadi situasi yang lebih ideal, yaitu mereka yang percaya masuk ke tanah perjanjian, termasuk Yosua dan Kaleb. Hari ini, saudaraku, jadilah orang yang loyal pada Tuhan, kepada pemimpin, kepada gereja, dalam pelayanan, dalam studi, sehingga pada akhirnya Tuhan angkat hidup kita jadi hidup yang viral dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini mungkin dalam hidup, baik di keluarga, dalam studi, di asrama, dalam pelayanan di gereja, kami menghadapi situasi-situasi yang gak ideal, gak nyaman buat kami. Bahkan ketidakadilan terjadi buat hidup kami. Tapi hari ini kami mau belajar dari Yosua dan Kaleb, yaitu tetap setia, tetap menghormati pemimpin, tetap menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan ternyata kami percaya Tuhan, Kau menghargai kesetiaan. Ketika kami tetap setia dan melakukan pelayanan yang terbaik, Tuhan yang akan mengubahkan pemimpin kami, Tuhan yang akan mengubahkan situasi kami, bahkan Tuhan yang akan mempromosikan hidup kami, mengangkat hidup kami, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, sertai berkati kami melalui hari ini, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh kemenangan dan sukacita bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus